Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisa Fazilatun Sajidani dengan NIM 21060124120006 kelas Desain Sistem Mikroprosesor C. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan simulasi CPU 8 bit menggunakan Logisim. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan simulasi CPU 8 bit menggunakan Logisim, di mana rangkaian ini menunjukkan bagaimana sebuah CPU sederhana bekerja, mulai dari mengambil instruksi, memproses, hingga menghasilkan output. CPU ini sendiri disebut 8 bit karena lebar data yang diproses dalam satu waktu adalah 8 bit atau 1 byte. Artinya, seluruh jalur data, register, ataupun ALU dirancang untuk menangani data dengan ukuran 8 bit. Pemilihan 8 bit ini biasanya digunakan pada sistem sederhana karena lebih mudah diimplementasikan, lebih sedikit menggunakan komponen, dan cukup untuk memahami prinsip dasar kerja sebuah prosesor. Secara umum, fungsi utama CPU ini adalah mengeksekusi instruksi program. CPU akan mengambil instruksi dari memori, menerjemahkannya, dan kemudian menjalani instruksi tersebut. Proses ini berlangsung secara terus-menerus dalam satu siklus yang disebut fetch, decode, dan juga execute. Nah, CPU ini sendiri terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu yang pertama ada PC atau program counter, terus ada juga RAM, terus ada juga IR atau IR atau instruction register, terus ada control unit atau CON, dan juga ada GPR. GPR itu adalah General Purpose Register, dan juga ada ALU. ALU itu Arithmetic Logic Unit. Nah, semua komponen ini tuh dihubungkan oleh bus sebagai jalur utama perpindahan data. Setiap komponen ini memiliki fungsi yang spesifik, namun nggak bisa bekerja sendiri. Seluruh komponen ini harus bekerja dengan sinkron agar CPU itu bisa menjalankan instruksi dengan benar. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasan rangkaian sekaligus siklus kerja dari CPU itu sendiri. Pertama, kita coba run dulu dari rangkaiannya ya. Bentar. Ini kita coba zoom in biar agak kelihatan. Nah, terus pertama kita mau ke clock dulu. Eh, Nah, jadi untuk clock sendiri, rangkaian clock sendiri ini berfungsi sebagai pengatur waktu pada sistem digital, di mana menghasilkan sinyal denyut untuk menyingkronisasi kerja semua komponen seperti register dan juga ALU, serta mengatur urutan proses melalui output T0, T1, dan juga T2. Nah, clock ini menghasilkan sinyal periodik yang digunakan untuk mengatur urutan kerja dari CPU. Dalam sistem ini tuh terdapat tahap timing seperti T0, T1, dan juga T2. Nah, setiap tahapan ini dari clock ini memiliki fungsi tertentu, misalnya mengambil alamat, membaca data, dan mengeksekusi instruksi. Pembagian waktu ini tuh penting untuk memastikan bahwa setiap proses terjadi secara berurutan dan tidak ada tabrakan. Oke, jadi sekarang kita masuk ke tahapan pertama, yaitu fetch atau pengambilan instruksi. Yang pertama itu adalah dari PC. Pertama kita buka dulu untuk view PC. Kita coba zoom dulu biar terlihat lebih jelas. Nah, PC atau program counter sendiri itu berfungsi sebagai menyimpan alamat instruksi yang akan dijalankan. PC ini akan menyimpan alamat dari ke RAM setiap siklus dari fetch itu sendiri. Nah, setelah instruksi itu segera dijalankan, nilai PC itu akan berjalan, nilai PC itu akan bertambah secara otomatis atau increment. Tujuannya agar CPU dapat mengeksekusi instruksi berikutnya secara berurutan. Nah, selain itu juga PC ini memiliki sinyal kontrol yang digunakan untuk memperbarui nilainya, baik dengan menambah satu untuk melanjutkan ke instruksi sebelum berikutnya, maupun untuk memuat alamat baru. Hal ini tuh memungkinkan CPU untuk menjalani instruksi secara berurutan maupun melakukan lompatan alamat. Oke, sekarang setelah dari PC, kita lanjut lagi. Nah, tadi tuh ini RAM yang dimaksud ya, teman-teman. Nah, terus kita sekarang masuk, habis dari PC ini, alamat dari PC itu kemudian akan masuk ke MAR atau Memory Address Register. Nah, kita coba view MAR. Nah, kita coba zoom. Oke. Oh, nggak bisa. Oke. Nah, jadi MAR itu adalah Memory Address Register, di mana berfungsi untuk menyimpan alamat memori yang akan diakses. Nah, alamat dari input kan akan masuk ke MAR saat tuh sinyal LM atau load, sinyal load itu aktif dan juga clock-nya berjalan. Nah, pada saat aktif ini, itu tuh alamat tersebut akan diteruskan ke memori untuk diproses, baca, ataupun ditulis. Nah, alamat yang ada di MAR ini tadi, itu tuh, dikirimkan ke RAM, di mana ke RAM itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan utama untuk instruksi dan juga data. Semua program yang dijalankan CPU tuh harus terlebih dahulu disimpan oleh RAM. RAM ini bekerja dengan menerima alamat dari PC atau komponen lain, kemudian mengeluarkan data yang tersimpan pada alamat tersebut. Kecepatan akses RAM ini lebih lambat dibanding register, sehingga penggunaannya biasanya dikombinasikan dengan register sebagai penyimpanan sementara. Nah, makanya habis itu memori akan instruksikan ke IC ataupun instruction register. Instruction register sendiri ada di sini.
Coba kita zoom dulu biar lebih jelas. Oke, instruksi register itu difungsikan untuk menyimpan instruksi yang sedang dijalankan. Instruksi register atau IR atau IR ini menyimpan instruksi yang sedang diproses. Instruksi register ini memastikan bahwa instruksi tetap stabil selama proses decode dan juga execute berlangsung. Kan sekarang masih diproses fetch ya. Nah, data dari memori masuk ke IR dalam bentuk biner, lalu didecode oleh rangkaian logika melalui sinyal kontrol. Sinyal ini tuh digunakan untuk mengatur kerja bagian lain oleh sistem. Tanpa IR ini, data dari RAM tadi tuh bisa berubah sebelum sempat diproses, sehingga dapat menyebabkan kesalahan dalam juga eksekusi. Oke, nah kita sekarang masuk ke tahap execute, ataupun kita mengeksekusi instruksi tersebut. Nah, aduh, bentar. Oke. Nah, data yang dibutuhkan kemudian disimpan oleh General Purpose Register ataupun GPR yang ada di sini ya. Nah, GPR ini yaitu register A dan B dan sebagai penyimpanan sementara digunakan untuk menyimpan data sementara. Oke, ini tuh coba zoom dulu. Nah, digunakan untuk menyimpan data sementara yang akan diproses oleh ALU. Nah, ntar habis dari GPR ini, kita akan ke ALU. Nah, tapi kita ke sini dulu, register ini kan memiliki kecepatan akses yang sangat tinggi dibandingkan dengan RAM, sehingga sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dari kerja CPU itu sendiri. Nah, biasanya tuh terdapat beberapa register seperti register A, register B yang akan digunakan sebagai input bagi ALU. Nah, ini nanti akan ke ALU. Nih, oke. Inputnya ini tuh nanti akan masuk ke ALU habis ke register habis dari GPR ini. Nah, kita coba langsung balik aja ke ALU. ALU itu ada di sini. Mana ini ALU? Coba lihat, coba kayaknya agak gedein dikit. Nah, ALU ini adalah terakhir data dari GPR itu kan akan dikirim ke ALU untuk diproses sesuai instruksi. ALU ini adalah ALU berfungsi untuk mengolah data, merupakan bagian yang bertanggung jawab untuk melakukan operasi aritmatika dan juga logika. Operasi yang umum dilakukan antara lain adalah tadi penjumlahan, pengurangan, dan operasi logika sederhana. Di bagian kiri antara ada dua input data. Ada dua input data, lalu diproses dioperasi add, habis itu untuk menjumlahkan ataupun OR untuk logika. Nah, habis itu tuh setelah itu hasilnya dipilih di bagian select, lalu keluar di bagian kanan sebagai output. Nah, ALU ini menerima input dari register, memprosesnya sesuai dengan instruksi, dan juga menghasilkan output yang kemudian dapat dikirim ke sistem melalui bus. Wiring yang banyak ini, yang ada banyak ini tuh, adalah jalur bus data. Karena data yang diproses itu terdiri dari beberapa bit kan. Jadi tiap bit itu kan memiliki jalurnya masing-masing. Nah, jadi itu kalau bus itu tuh apa sih? Bus itu kayak jalur komunikasi yang menghubungkan seluruh komponen dalam CPU. Bus itu kan memungkinkan data berpindah dari satu komponen ke komponen yang lain tanpa harus menggunakan jalur khusus untuk setiap pasangan komponen. Penggunaan bus membuat desain sistem menjadi lebih sederhana dan juga efisien. Gitu. Jadi kenapa ada banyak ini? Karena data yang diproses kan terdiri dari beberapa bit. Jadi kayak bit itu punya jalurnya masing-masing. Begitu. Oke, Ya, jadi berdasarkan rangkaian CPU yang 8 bit yang dibuat ini tuh, alur kerja sistemnya sudah berjalan dengan benar, yaitu dari PC ke MAR, kemudian RAM habis itu ke RAM, habis itu mengambil instruksi, kemudian itu ke IR atau instruction register untuk penyimpan sementara, dan diteruskan ke control unit untuk didecode. Selanjutnya data dari proses itu ke register ataupun GPR, ke ALU, habis itu kemudian hasilnya dikirim melalui bus, seluruh proses ini tuh berjalan dengan terurut dengan bantuan clock. Nah, dengan demikian rangkaian ini tuh sudah mengimplementasikan atau merepresentasikan siklus kerja dari CPU yang lengkap, yaitu fetch, atau pengambilan instruksi, decode ataupun penerjemahan instruksi, dan juga execute ataupun mengeksekusi instruksi tersebut. Gitu, teman-teman. Mungkin sekian dari saya untuk penjelasan simulasi CPU 8 bit menggunakan Logisim. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.